Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama pelajaran IPA di semester 2. Ada beberapa pelajaran yang akan kita lalui di semester 2 ini. Yuk kita simak bersama-sama. Jangan lupa selalu ingat pesan ibu. Dengan menerapkan perilaku 3M untuk menekan dan mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Wow, materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 2 ini? Yang pertama adalah mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya. Yang kedua tentang bioteknologi. Bab ketiga mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Bab keempat mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dan bab terakhir yaitu mengenai teknologi ramah lingkungan. Penilaian IPA di semester 2 ini, yang pertama yaitu dari kehadiran kalian. Minimal kalian harus hadir 80% dari seluruh jumlah kehadiran. Kemudian keaktifan juga akan dinilai selanjutnya melalui tugas. Tugasnya ada sedikit berbeda dari tugas-tugas di semester pertama. Semester 2 ini kita akan melalui LKPD tematik. Kebetulan IPA akan berkolaborasi dengan mata pelajaran matematik. Penasaran? Yuk tetap semangat ya. Penilaian selanjutnya yaitu dari PTS yang akan dilaksanakan sekitar bulan Maret, dan yang terakhir dari PAS, penilaian akhir semester sekitar awal bulan Juli. Tetap semangat, yuk kita mulai saja ke bab pertama. Di bab pertama ini kita akan membahas mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya. Penasaran apa yang akan kita bahas dalam bab ini? Semangat! Berikut peta konsep dari materi kemagnetan. Magnet itu meliputi kemagnetan dan industri elektromagnet. Kita akan membahas sifat magnetan benda, cara membuat magnet, teori kemagnetan bumi, medan magnet, faktor yang mempengaruhi, cara memperoleh, dan lain sebagainya. Kalian pernah melihat dinamo sepeda? Dinamo sepeda banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam dinamo sepeda terdapat dua komponen penting, yaitu magnet silinder dan kumparan atau gulungan kawat tembaga. Semakin cepat pedal sepeda dikayuh, semakin cepat perputaran magnet di dalam dinamo, sehingga arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Mengapa hal ini dapat terjadi ya? Apakah kekuatan magnet silinder yang berada di dalam dinamo sepeda juga mempengaruhi besar arus listrik yang dihasilkan? Apakah hubungan antara magnet dan arus listrik? Kita temukan jawabannya sebagai berikut. Apa sih itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Benda-benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi 3, yaitu ferromagnetik,
benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, misalnya besi, baja, dan nikel. Yang kedua adalah paramagnetik, adalah benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, misalnya platina dan aluminium. Dan yang terakhir, diamagnetik, adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya kayu dan bismut. Magnet punya sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama, magnet itu dapat menarik benda logam tertentu. Kemudian, magnet juga memiliki dua kutub magnet. Selanjutnya, gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Selanjutnya, magnet selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Kutub-kutub magnet yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik, dan kutub-kutub magnet yang sejenis akan tolak-menolak. Dapatkah kita membuat magnet? Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam yang berasal dari alam dan magnet buatan. Ada beberapa cara untuk membuat magnet, yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara menggosok, kalian bisa perhatikan pada gambar yang disajikan. Yang kedua, dililit dengan paku, kalian bisa perhatikan di gambar, dan dengan induksi magnet. Selanjutnya kita bahas mengenai teori kemagnetan bumi. Jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi dan kutub utara magnet bumi. Terdapat dua sudut yang dibentuk, yaitu yang pertama sudut deklinasi, adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Kalian bisa perhatikan gambar-gambar berikut. Pola garis-garis gaya magnet yang dibentuk oleh kemagnetan bumi adalah seperti pada gambar. Gambar 6.6 menunjukkan sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh arah utara selatan jarum kompas terhadap permukaan bumi. Sedangkan gambar 6.5 menunjukkan sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh arah utara selatan jarum kompas terhadap arah utara dan selatan magnet bumi. Apakah medan magnetik itu? Medan magnetik adalah ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut. Kalian bisa perhatikan gambar 6.7 mengenai garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet akan keluar dari kutub utara menuju ke arah kutub selatan magnet. Semakin rapat garis-garis gaya magnet, semakin kuat pengaruh medan magnetnya. Bagian kutub merupakan bagian-bagian yang memiliki medan magnet terkuat. Interaksi antar kutub senama dan berlainan dapat dilihat pada gambar 6.8 berikut. Gambar A menunjukkan interaksi senama, yaitu interaksi antara kutub yang sama, maka akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan gambar B menunjukkan interaksi antara kutub yang berlainan, sehingga akan tarik-menarik. Kita bahas mengenai medan magnet di sekitar kawat berarus listrik.
Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Medan magnetik juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri arus listrik. Hal ini pertama kali diselidiki oleh seorang ilmuwan bernama Hans Christian Ørsted yang hidup pada tahun 1777 sampai 1851 dengan percobaan yang tertera pada gambar 6.9. Gambar A menunjukkan kutub utara selatan jarum kompas sebelum kawat dialiri arus listrik berimpit dengan kawat yang ada di atasnya. Posisinya seperti ini. Sedangkan gambar B menunjukkan penghantar yang dialiri arus listrik dari arah utara. Kutub utara jarum kompas menyimpang ke timur, ke sebelah sini. Sedangkan gambar C, penghantar dialiri arus listrik dari arah selatan. Kutub utara jarum kompas menyimpang ke arah barat. Ini menunjukkan perubahan penyimpangan kutub magnet di sekitar kawat berarus. Gambar 6.10 menunjukkan bagaimana menentukan arah medan magnetik dengan kaidah tangan kanan. Arah medan magnetik di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jika arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I ke sebelah atas, arah keempat jari lain menunjukkan arah medan magnet atau B. Kaidah tangan kanan ini juga dapat digunakan untuk menentukan arah medan magnetik pada penghantar berbentuk lingkaran yang dialiri listrik. Kalian bisa perhatikan gambar 6.12 dan 6.13. Ujung kumparan yang pertama kali mendapat arus listrik dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan letak kutub-kutub magnet. Caranya, genggam ujung kumparan yang pertama kali teraliri arus listrik dengan posisi jari tangan kanan sesuai dengan letak kawat pada inti besi. Apabila kawat itu berada di depan inti besi, letakkan telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian genggamlah kumparan berinti besi itu. Letak kutub utara magnet ditunjukkan oleh arah ibu jari, sedangkan arah sebaliknya menunjukkan kutub selatan. Jika kawat penghantar yang pertama kali teraliri arus listrik berada di belakang inti besi, hadapkan telapak tanganmu ke belakang. Kemudian genggam kumparan kawat itu dengan cara yang sama, kamu dapat menentukan letak kutub utara dan kutub selatan magnet. Selamat mencoba ya anak-anak. Terima kasih untuk perhatian kalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kita berdiskusi di grup WhatsApp atau kalian boleh tinggalkan komentar di channel YouTube Ibu dengan nulis nama dan kelas juga pertanyaan yang akan kalian ajukan. Demikian pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.